Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 3. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah IMAS. Untuk IMAS hari Jumat ini dia koreksi ya 0,9%. Sebelumnya di hari Kamis berhasil breakout 990, ini bagus, dan hari ini koreksinya juga nggak tembus dari 990. Nah, masih ada potensi kenaikan. Kita lihat aja nanti kalau misalkan IMAS berhasil breakout kembali 10.035-nya ya. Kalau breakout 10.035, next targetnya adalah 1035, next targetnya adalah di 1050, 1090 dan 1110. Ini masih bagus, masih uptrend untuk IMAS. Selanjutnya adalah IMJS. Nah, untuk IMJS hari ini koreksi 1,25% ya. Sudah sempat tembus top box atau previous high-nya kemarin ya, di harga 324. Hari ini sudah sampai ke 326. Nah ini tapi sayangnya dia nggak bisa close di atas 324-nya, justru malah ditutup turun ya di 316. Masih ada kemungkinan dia kalau misalkan turun lagi, pastikan dia nggak tembus dari harga 304 ya. Nah, kalau misalkan dari dia tembus 304, jangan masuk dulu buat yang belum punya ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia masih bertahan di atas 304 nih, boleh kalau yang mau masuk ya, kalau misalkan tertarik dengan saham ini. Nah, harapannya kembali breakout lagi 324-nya ya untuk melanjutkan trennya ke 336 lalu ke 346. Selanjutnya adalah IMPC. IMPC hari ini berhasil breakout ya. Ini juga udah kita bahas dari waktu tanggal 15 kemarin. Nah, hari ini dia berhasil breakout 3.550, close di harga 3.600. Next target 3.630 lalu ke 3.770. Ini masih bagus untuk IMPC-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah METS. METS juga hari ini naik 4,3% ya, tapi belum berhasil tembus top box-nya atau resisten 196. Masih boleh diperhatikan untuk perdagangan di minggu depan, apakah dia berhasil menembus 196 ya atau enggak. Kalau berhasil tembus, targetnya berikutnya adalah di 220 dulu ya. Nah, kalau misalkan kena 220, saran saya sebaiknya TP dulu. Selanjutnya adalah PSSI. Nah, PSSI sudah 2 hari ini doji terus ya di 590. Targetnya masih sama di 640. Ini belum lanjut lagi dia setelah naik waktu itu dari mulai tanggal 20 Oktober ya. Nah, ini kembali menguat lagi sebetulnya kemarin di hari Rabu. Nah, untuk supportnya saat ini adalah di 570. Targetnya adalah di 640 dulu. Kalau tembus, next targetnya adalah 695. Nah, sebetulnya di sini ada target yang agak pendek ya, sekitar di harga 655. Selanjutnya adalah TPMA. TPMA hari ini koreksi tipis ya, 0,4%. Targetnya masih belum kena nih, 516 ya. Kita lihat aja, hari ini sudah sempat tembus padahal ya, tembus previous high-nya di 496, tapi sayangnya dia nggak bisa close di atasnya, turun ya. Mudah-mudahan polanya mirip-mirip kayak sebelumnya, merah besoknya hijau lagi ya. Kalau misalkan naik, mudah-mudahan kena nih 516-nya, jadi dipantau aja. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Next adalah saham SIP. Nah, untuk SIP ini untuk resistance-nya ada di harga 880 ya. Nah, untuk supportnya di 810. Nah, kita lihat dia tembus ke atas atau tembus ke bawah nih untuk SIP. Ini sudah terpantau sekitar 2 minggu dia sideways. Tinggal lihat apakah mana yang akan di break, bottomnya atau top boxnya. Nah, tapi kalau misalkan dia berhasil breakout top boxnya, targetnya sementara yang paling dekat adalah di 970 dulu ya. 970, kalau tembus paling nggak ke harga 1000-an atau ke 1010.
Selanjutnya adalah saham HATM. HATM juga hari ini menguat 3%. Nah, ini sudah boleh dipantau lagi pergerakannya. Kalau misalkan di minggu depan dia koreksi, pastikan koreksinya close tidak sampai dengan closing tidak di bawah 398 ya. Dan untuk targetnya adalah top boxnya di harga 430. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau berhasil tembus top box ini agak lumayan targetnya ya, paling nggak ke harga sekitar 454. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah HAIS. Nah, HAIS kita pantau terus nih. Hari ini koreksi 0,8%, sempat dibawa turun sampai ke level harga 236 ya. Nah, 236 ini adalah sebetulnya support MA 100-nya. Nah, dia mantul lagi, kembali menguat lagi. Nah, kita lihat apakah di minggu depan akan menghijau atau enggak. Ini sudah 3 hari dia sideways di harga itu aja, tapi memang sempat dibawa-bawa turun. Mungkin kalau yang stop lossnya di 238 mungkin udah kejual ya hari ini, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan masih tertarik, lebih baik tunggu dia breakout aja, tembus 252 nya, targetnya masih sama di 266. Kalau tembus 266, next targetnya adalah 292. Saham berikutnya adalah Link. Nah, Link kemarin udah kita bahas, hari ini ternyata dia lanjut ya di atas top boxnya di atas 3.200. Nah, kita lihat kalau misalkan ternyata dia lanjut lagi, next target adalah di 3.690. Tapi kalau misalkan dia koreksi, mudah-mudahan koreksinya close tidak di bawah 3.200 ya. Selanjutnya Buka hari ini padahal sudah sempat breakout 318 ya, sudah sampai ke harga 320, tapi sayangnya nggak kuat, turun lagi. Masih oke untuk di hold ya, masih kuat di atas. Tapi kalau misalkan turun koreksi, kalau misalkan koreksinya nggak sampai, maksudnya nggak close di bawah 300 atau 298, harusnya masih aman. Nah, kalau misalkan dia breakout ya 318, targetnya 326, dan next targetnya adalah di 346. Masih bagus, masih oke untuk diperhatikan. Tapi kalau misalkan koreksi, tunggu, buat yang belum punya tunggu koreksi aja ya. Kalau misalkan diturun misalkan ke area 298 atau ke 300, mungkin bisa ambil di area harga tersebut. Selanjutnya adalah Unilever ya, atau UNVR. UNVR padahal hari ini juga udah sempat breakout top boxnya di 4.650, tapi sayangnya ditutup di harga 4.640 ya, di bawah top box atau di bawah resisten. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau misalkan lanjut, tapi kalau misalkan nggak lanjut, teman-teman bisa tungguin aja di area 4.500 ya. Kalau misalkan dia nggak lanjut, dia turun ya, tungguin di 4.500. Terus kalau misalkan ternyata dia minggu depan lanjut breakout 4.600-nya atau bergerak di atas 460, targetnya di 4.740 dulu ya untuk saat ini. 4.750. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Siloam atau Silo. Nah, Silo juga masih sesuai perjalanannya, masih di atas moving average, pergerakannya masih bagus. Masih sama, top boxnya di 1150 ya. Next targetnya adalah di 1175. Untuk supportnya atau bottom box saat ini ada di harga 1100. Ini juga masih boleh diperhatikan. Masih belum naik lagi, dia belum breakout, masih sideways udah sekitar 3 mingguan ya. Mudah-mudahan sih kembali menguat lagi. Berikutnya adalah saham Raja. Raja hari ini sempat menyentuh top boxnya di 1175, tapi sayangnya nggak bisa tembus, menguat 1,7%. Ini juga masih boleh diperhatikan, atau yang masih pegang, masih hold waktu dia breakout top box atau pada waktu spec buy di tanggal 3 November ya. Kalau misalkan masih hold, masih boleh. Tapi kalau misalkan ternyata dia breakout ya, targetnya adalah di 1230. Ini belum ditembus-tembus ya. Nah, tapi kalau misalkan dia turun di bawah 1115, saran saya sebaiknya take profit dulu.
Saham berikutnya adalah BRPT. Ya, BRPT sudah 3 hari candle merah ya, tapi dia close masih di atas M10 dah. Ini masih oke untuk di hold, masih buat yang punya. Nah, harapannya besok di minggu depan dia kembali menguat lagi ya. Breakout 855, lalu next targetnya adalah di 885. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya, jangan sampai lolos karena sudah cukup panjang dia sideways ya, belum breakout juga ini. Dipantau aja untuk BRPT pergerakannya ya. Selanjutnya adalah PANI. Nah, PANI sesuai analisa kita kemarin ya, sebelum di hari Kamis kemarin dia doji dan hari ini ditutup terkoreksi 4,4%. Tapi posisinya masih oke ya untuk PANI. Walaupun koreksi dia nggak tembus atau close di bawah bottom box atau supportnya di 1165. Ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Untuk saat ini berarti untuk resisten berikutnya adalah di 1270. Kalau tembus targetnya masih sama, yaitu di 1575. Selanjutnya adalah buah. Nah, ini buah sudah bergerak di semua MA ya. Mudah-mudahan dia bisa uptrend. Tapi ini juga mesti hati-hati. Kadang-kadang buah ini suka liar pergerakannya. Kayak di tanggal 10 November kemarin ya. Ini naik sudah lumayan. Nah, akhirnya ditutup turun lagi ya. Ini cukup menyeramkan kalau yang beli di pucuk. Mudah-mudahan nggak ada yang nyangkut ya teman-teman ya. Nah, ini untuk buah masih ada potensi kenaikannya, targetnya di 845 ya kalau dia kembali menguat lagi di minggu depan. Nah, untuk target yang berikutnya adalah di harga 900 kalau tembus 845-nya. Nah, mudah-mudahan bisa naik ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nyangkut di 845 mungkin masih ada harapan untuk buah kembali menguat lagi. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah CMRY. Nah, CMRY kembali menguat hari ini 4,5%. Nah, kita lihat kalau misalkan tembus stop box di 4.680 ya, dan juga untuk supportnya saat ini ada di 4.320. Nah, untuk untuk targetnya sendiri ini kan agak terlalu jauh ya untuk CMRY. Sebetulnya untuk top box yang paling tinggi adalah di 5.350, tapi kalau misalkan nggak nyampe, mungkin targetnya sekitar di harga 4.940. Berikutnya adalah SRTG. SRTG sebelumnya di hari Kamis kemarin ya. Hari Kamis dia sempat gap down tapi ditutup menguat ya. Ditutup menguat 1,5%. Hari ini koreksi 0,7%, masih bertahan di atas pergerakan moving average-nya ya, atau di atas MA. Ini masih bagus. Untuk support saat ini sebetulnya ada di harga 2.540, resisten di 2.660 ya. Kalau misalkan tembus, targetnya adalah di 2.720 lalu ke 2.820. Selanjutnya adalah Bevin. Bevin hari ini sudah sempat tembus top box 1145 tapi ditutup sama dengan 1145. Masih ada potensi ya, masih ada potensi kalau ternyata di minggu depan dia lanjut lagi bergerak di atas 1145 ya. Targetnya adalah di 1200. Dan saham yang terakhir untuk video part ketiga ini adalah Cevin. Cevin sudah 2 hari ini naik ya. Nah, ini juga boleh dipantau kalau ternyata dia kembali menguat. Targetnya di 392 dulu ya. Tapi kalau misalkan dia koreksi, pastikan koreksinya tidak tembus dari 356. Nah, kalau misalkan dia tembus 356, yang belum punya jangan masuk dulu. Tapi kalau masih bertahan di atas 356 ya, sampai dengan penutupan, ini boleh untuk ambil posisi. Nah, targetnya 392. Kalau tembus 392, next targetnya adalah di harga 466 ya. Ini sudah mulai menarik lagi untuk Cevin.
Oke, mungkin segini dulu ya untuk video part 3. Masih ada video selanjutnya part 4 dan part 5, part 6. Jadi stay tune terus aja ya. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu biar dan juga diaktifkan notifikasinya, dan juga jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga membantu analisanya. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye bye.